Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala Ramadan alaina wa naqdiru an nasuma منذ بداية رمضان حتى الآن ونحن نصلي ونسلم على سيد الحبيب وسيد الرسول وسيد الأنبياء وهو واسمه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Para jemaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Alhamdulillah, ribuan nikmat, bahkan juta, bahkan miliaran gak pernah bisa kita hitung. Sampai dengan detik ini nikmat-nikmat tersebut masih bisa kita nikmati. Di antara mungkin yang begitu nampak bisa kita rasakan nikmat tersebut adalah Allah saat ini memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa puasa Ramadan. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk masih bisa hidup sampai dengan detik ini. Itu di antara nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yang seringkali nikmat-nikmat tersebut kita anggap sepele, padahal itu adalah nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu dirindukan oleh para almarhumin. Orang-orang yang sedang menghadap kepada Allah begitu rindu terhadap nikmat-nikmat tersebut, dan nikmat tersebut diberikan kesempatan kepada kita, yang artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengupgrade keimanan kita, untuk terus memperbaharui, meningkat dayanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya kita juga tidak lupa salawat serta salam Allah. Mari kita sama-sama aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada kita semuanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, izin Al-Fakir sebelumnya bertanya. Di sini ada yang tahu grup band asal Amerika kalau tidak salah. Grup ini lumayan sangat terkenal. Nama grup bandnya ini Linkin Park.
Pernah dengar? Belum. Saya cerita sedikit Pak. Dulu waktu saya mondok itu, waktu belajar bahasa Inggris sama guru saya sering dengerin lagu bahasa Inggris. Nah, biar kita terbiasa mendengarkan dan melantunkan dari mulut kita. Nah, lagu yang saya senengin itu dari grup Linkin Park ini. Ngefans saya berdua sama band ini. Tahun 2017. Ini tahun 2017. Kalau tidak salah Juli, vokalis band tersebut ditemukan bunuh diri. Saya pada saat itu masih biasa saja Pak, gak begitu merenungkan gitu aja, kok bisa sih. Nah cuman saya timbul pertanyaan itu tahun 2020. Ini orang ini di puncak ketenaran. Orang ini sudah memiliki semuanya, terkenal ya, duit punya, fan-nya banyak, kenapa bisa bunuh diri? Apakah di puncak ketenaran itu dia tidak bahagia? Negara paling banyak angka bunuh dirinya itu di mana Pak? Jepang. Kita tahu itu. Yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa ya bunuh diri? Padahal kalau dari tingkat sosial, level sosial kita dengan Jepang, kita kan kalah banyak Pak. Level kemiskinan kita itu insya Allah level kemiskinan kita ini di atas 80% rata-rata miskin. Dibandingin dengan orang Jepang, orang Jepang itu 80%-nya itu rata-rata kaya kan kayak gitu. Kebalik. Tapi ini masyarakat kita ini, rakyat kita ini di Indonesia ini betah dengan kemiskinannya, jarang yang bunuh diri. Rata-rata yang mau bunuh diri itu paling gara-gara asmara, bukan karena kemiskinan. Yang paling banyak itu gara-gara asmara, putus cinta remaja. Biasanya di situ. Tapi di Jepang dengan kondisi ekonomi yang begitu hebatnya, mereka juga tetap bunuh diri. Nah sekarang kalau kita boleh koreksi Pak, kita koreksi terhadap pribadi kita. Ini bunuh diri ini sumbernya dari mana? Di stres. Keimanan. Yang kedua stres. Putus asa. Putus cinta. Satru Cito udah umur 40 ke atas masih ingat baik. Cinta baik. Baik begini Pak. Setelah kita menganalisa ternyata sumber kebahagiaan itu kita berbicara di sini yang hakiki Pak, bukan menurut sudut pandang masing-masing. Kalau menurut sudut pandang masing-masing, angkot tukang angkot itu kapan mereka dapat mendapatkan kebahagiaan? Dapat duit. Saat dapat penumpang, dapat duit. Itu kalau kita pukul rata. Ustaz juga kalau dapat duit bahagia. Ini kalau kita pukul rata, kita ambil sekarang dari sudut pandangnya Pak. Tukang pemborong, ya tukang pemborong itu bahagianya kapan? Kalau sudah dapat order itu bahagia. Artis juga demikian, kapan bahagianya? Ketika dia sudah menandatangani kontrak, maka dia bahagia. Maka tadi itu kan ya, kita tidak berbicara dari sudut pandang masing-masing.
bukan bahagia yang relatif, tapi bahagia yang hakiki. Karena kalau kita berbicara bahagia yang relatif, kita akan menyamakan bahagia itu dengan kondisi cantik atau ganteng. Seringkali kita dengar cantik itu relatif, tapi kalau kita berbicara cantik yang hakiki, saya mau tanya Pak, saya insya Allah semuanya mungkin ya yang lahir di bawah 90-an kenal dengan artis yang namanya Nafa Urbach, tahu nggak Pak? Jangan pura-pura nggak tahu Saya mau tanya Pak, kalau memang cantik itu relatif, Nafa Urbach itu cantik banget? Cantik. Yang nggak mengatakan cantik ada masalah dengan mata. Gimana? Saya nggak bertanya agamanya, saya cuma bertanya cantik apa enggak. Nah sekarang begini Pak, cantik murtad. Kalau misalkan bisa kita islamin, gimana Pak? Cantik. Berarti cantik itu punya syarat ya. Nah yang akan kita bahas pada saat ini, kebahagiaan bukan yang relatif, bukan dari sudut pandang manapun, tapi bahagia yang benar-benar didapatkan oleh semuanya pasti bahagia. Bukan karena sudut pandang dia sebagai PNS, honorer, petani. Karena kalau dari sana semuanya itu kalau sudah tercapai tujuannya itu pasti bahagia. Gitu. Nah ini kan kita bahas di sini ini tentunya yang hakiki itu berada di mana kebahagiaan yang hakiki itu. Kita coba sedikit kupas begini Pak, di dalam Al-Quran itu ini yang paling mudah Pak. Kita coba kaji dari surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat 5. Ini udah yang paling mudah dah. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Setelah surah Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Nah, di poin ayat 5 nanti Pak ketemu itu dengan muflihun. Siapa itu muflihun? Falah itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung ini dalam pandangan Allah. Kalau sudah menurut pandangan Allah beruntung, maka bukan hanya akhiratnya, dunianya pun mengatakan demikian. Nah syarat-syarat beruntung tadi itu ada pada ayat 3, 4, dan 5 tadi. Syarat-syarat beruntungnya. Maka kita coba konteks teksnya ini diksinya bagaimana gitu. Coba kita mulai kaji sedikit Pak ya. Nah ayat pertama tadi dibuka dengan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama itu hubungan kita dengan Allah itu harus benar-benar mantap terlebih dahulu. Mantap maksudnya di sini gitu kan ya. Tidak ada celah dalam kalbu kita, dalam hati kita itu illallah. Jangan campur adukan Allah itu dengan hal-hal yang tidak penting. Dalam hal ini itu saya kategorikan itu dunia. Maka syarat pertama tadi untuk mencapai level bahagia atau bahagia yang hakiki itu kita upgrade keyakinan kita kepada Allah itu. Bagaimana kita dimanapun posisi kita, sendiri atau banyak, posisikan Allah itu dalam posisi yang utama.
Itu pertama, poin pertama kita untuk mencapai bahagia. Nah, begitu poin yang pertama ini, ya, poin yang pertama ini betul-betul sudah kita yakini, kita ketemu di jalan, ketemu dengan aspal, ketemu dengan orang, ketemu dengan apapun itu, maka kan senantiasa mengingat kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Melihat foto kita, alhamdulillah. Melihat cermin, jangan bilang innalillah. Itu wajah Bapak. Alhamdulillah. Sampai dengan umur ini, dulu Bapak masih muda, dulu Bapak masih kecil. Ternyata kecil Bapak itu mana sih itu? Kalau kita mau berpikir ke arah sana, maka timbul dalam otak kita, ditancapkan ke dalam hati, ini Allah benar-benar gaib, benar-benar ajib, benar-benar kudrat. Gak ada yang mampu seperti ini. Saya dulu masih kecil, masih bayi. Setelah itu saya menjadi anak-anak, saya sekolah, MTS, SMA, sekarang udah tua. Ternyata di situ ada kekuatan yang benar-benar gak bisa dilakukan selain oleh Allah. Jadi kita benar-benar tancapkan di sini keyakinan kita kepada Allah bahwa semua yang terjadi kepada kita itu murni dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan juga apa yang kamu kerjakan. Itu semuanya Allah. Itu pertama, Pak. Jadi upgrade keimanan kita. Dan lanjut kepada ayat yang selanjutnya. Saya khawatir kalau Al-Quran ini salah baca. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Nah, ini agar iman kita ini tetap standar, Pak, ini standar, maka perlu dijaga keimanan ini. Nah, menjaga iman ini dengan cara apa? Yang pertama, menjaga iman itu dengan sholat, Pak. Kuantitinya diperbaiki, kualitinya juga diperbaiki. Kuantitinya kan memang cuma 5, Ustaz, enggak hanya itu. Tapi sunnahnya juga dikerjakan, qobliyahnya dikerjakan, ba'diyahnya dikerjakan, lainnya dikerjakan, duhanya dikerjakan. Maka kalau ini kuantiti semakin kita perbaiki, kuantiti ini semakin kita naikkan, maka level kedekatan kita kepada Allah juga semakin naik. Kalau sudah semakin naik level kedekatan kita kepada Allah, maka peluang untuk mempertebal iman tadi itu semakin besar. Kalau sudah iman semakin besar, semakin tebal keimanan kita, maka peluang untuk diberikan kekuasaan oleh Allah atau peluang-peluang yang positif tadi itu semakin besar. Logikanya begini, Pak. Logika kita, ketika kita memiliki koneksi dengan seseorang yang memiliki power, maka kemudahan kita akan terbuka. Kita memiliki koneksi terhadap bupati, kita butuh apa-apa terhadap bupati, tanda tangannya akan mudah. Tapi kalau kita nggak punya akses ke sana, susah. Jangankan ke bupati, ke desa saja harus bayar, Pak. Mau tanda tangan proposal, mau perbaikin masjid, renovasi masjid, proposalnya aja masih diminta. Baru mau bikin proposal, gara-gara apa? Nggak punya koneksi. Gitu. Tapi ketika kita punya koneksi dan koneksi tersebut baik, bahkan cenderung sangat baik, maka sebelum kita minta itu koneksi, sudah diberikan itu koneksinya. Tiba-tiba ditelepon, Masjid Al-Mutakin DKM-nya boleh ke sini nggak? Datang ke sini dong. Ini sedikit bantuan ini dari desa.
Ini ada bantuan dari kecamatan. Gara-gara apa tadi? Hubungannya memiliki koneksi yang bagus, sehingga tadi informasi itu terbuka tanpa diminta. Begitupun juga ketika kita koneksinya dengan Allah, kita perbaiki dengan cara tadi itu, kuantiti sholat dengan quality sholatnya. Kita benar-benar perbaiki, Pak. Sholat bukan hanya sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Maka rasakan perbedaannya setelah kita perbaiki kuantiti dan quality tadi itu. Ada rasa yang berbeda dari sebelum quantity itu ditambah, dari sebelum quality itu diperbaiki. Akan ada rasa yang berbeda. Disitulah kita akan merasakan manisnya, ternyata manisnya iman itu pada saat quantity dan quality tadi itu sama-sama kita tambah dan perbaiki. Ternyata nikmat ya. Kalau kita itu betul-betul itu menanamkan sholat itu sebagai kebutuhan, Pak. Berbeda, Pak, dengan Bapak yang melaksanakan ibadah sholat itu bukan karena kebutuhan, tapi karena kewajiban. Kalau kita melaksanakan sholat sebagai kewajiban, cenderung akan pengen cepat selesai. 5 menit kelamaan, 3 menit bisa jadi masih lama. Enggak jarang pada saat imam suratnya yang panjang itu menjadi kritisi. Bahkan jamaahnya protes pada DKM-nya, jangan pakai imam itu lagi. Bukan masjid sini, ini masjid sono. Dulu pernah terjadi taraweh, Pak. Dulu, Pak. Makanya itu tadi yang dicari itu, kalau tarawih itu imamnya cepat. Dulu itu. Nah ini tadi, Pak, itu kan ya. Ketika kita sudah mulai menikmati, Pak, menikmati yang namanya sholat itu, bahkan ayat-ayatnya pun pada saat kita baca itu berasa nikmat, Pak. Berasa sangat nikmat. Pada saat kita itu sudah mulai menikmati sholat. Dengan cara apa? Pembiasaan dulu. Kapan kita akan merasa nikmat kalau kita tidak membiasakan? Kalau enggak kita latih. Ya dibiasakan dulu, dipaksa dulu. Kalau bahasa kitanya nih, Pak, lebih baik kita ini dijerumuskan, dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Siapa yang maksa? Pribadi kita. Kalau kita sudah menjadi kepala rumah tangga itu, Pak, susah orang yang akan memaksa kepada pribadi kita. Kalau bukan pribadi kita, istri jangan macam-macam. Sok soleha lu. Bisa jadi tensi kita naik pada saat diajak atau dinasihatin oleh istri kita. Anak kita lebih-lebih. Anak baru kemarin sore udah nasihatin bapak. Nah ini, kalau bukan kita yang mulai, susah. Gitu. Sehingga apa? Potensi-potensi tadi pada saat kita sudah memperbaiki quality dan quantity, maka nantinya akan berkembang. Sifat positif yang ada pribadi kita ini akan lanjut kepada positif orang lain. Coba, Pak, rasakan sendiri nanti. Ketika quantity sudah dimulai, Pak, bukan hanya sholat subuhnya, tapi qobliyahnya dilakukan. Bukan hanya qobliyahnya, tapi syuruknya. Bukan hanya syuruknya, tapi duhanya. Mulai diperbaiki. Malas paksa coba. Setelah sebulan, Bapak coba mulai renungkan. Maka Bapak akan merasakan kalimat yang keluar dari Bapak ini sudah tidak ada lagi kalimat yang kotor atau menyakiti kepada orang lain. Rasa-rasanya keluh nih, Pak, bibir ini yang pengen mengatakan orang lain itu kekurangannya.
Rasa-rasanya bibir kita ini keasinan kalau ngigibahin orang. Rasa-rasanya pengen mulu ini mulut ini pada saat sudah tergelincir pengen bilang istighfar dulu. Rasa-rasanya di bibir ini rasanya kalau tidak berzikir kepada Allah ada yang kurang. Oleh sebab apa tadi? Dimulai dengan keyakinan yang di-upgrade terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan tadi itu ditopang dengan memperbanyak kuantiti daripada sholat dan juga kualitinya. Itu. Kalau sholat zuhur kita belum maksimal khusyuk, coba latih di ba'diyahnya, kita tutup dengan ba'diyahnya. Kalau di ba'diyahnya juga belum juga bisa khusyuk, coba latih lagi di asarnya dengan qobliyahnya. Terus latih untuk mendapatkan predikat tadi muflihun. Jadi saran yang kedua adalah aqimis sholat. Itu saran yang kedua. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga, untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki tadi. Nah, karena proses sudah mulai dari pribadi kita, memperbaiki sedikit demi sedikit. Dirasakan kita ini alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Tapi jangan sampai ketika sudah ada perubahan merasa baik atau lebih baik, tapi selalu berpikir kurang untuk level ibadah, iri untuk level ibadah. Hal itu sangat dianjurkan lebih rakus untuk urusan ibadah. Nah, setelah ini mulai terisi nih Pak nih. Ruhnya kita ini sudah mulai terisi, hati kita ini sudah benar-benar terisi dengan keimanan yang kita tancapkan sedalam-dalamnya ke dalam kalbu kita. Lalu dilanjutkan dengan ibadah sholat yang tadi kuantiti diperbanyak, kualitinya juga semakin diperbaiki, maka nanti biasnya ini akan berdampak kepada orang lain. Dampaknya bagaimana? Sesuatu yang kita punya sudah mulai kita rasakan, ini semuanya titipan dari Allah. Setelah kita merasa bahwa ini adalah titipan yang Allah titipkan kepada kita, ini bukan hanya haknya kita, tapi juga ada bagian orang lain yang perlu kita keluarkan. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib itu disebut zakat, yang sunnah itu disebut infak, sedekah. Zakat fitrahnya dikeluarkan, zakat malnya juga. Kadang yang keluar itu hanya zakat fitrahnya, malnya enggak. Basnas sudah menetapkan zakat mal berapa? 50.000. Sesuai nisabnya berapa? Sesuai barangnya. Zakat mal itu disesuaikan dengan emas 85 gram, tapi emasnya itu yang 14 karat. Kalau dihitung 85 gram itu kalau dirupiahkan itu sekitar 91 juta lebih. 91 juta lebih itu kalau dizakatin 2,5%, perkiraan itu 2 juta lebih. Besar apa kecil? Kecil. Kita masih banyak itu sisanya itu. Itu kalau 91 juta. Bagaimana kalau berlaku 2 kali lipat dari itu? 100, misalkan 190 juta, tetap 2,5%-nya bagi. Itu. Bagaimana kalau 1 M? Nah, itu biasanya udah nyampe puluhan, Pak. Itu yang lumayan berat keluarin misalnya. Keluarin yang punya harta atau emas yang mendem atau yang bukan harta perdagangan, tapi murni itu adalah tabungan,
selama 1 tahun sudah sampai nisabnya 85 gram atau 91 juta lebih, ayo kita sama-sama keluarkan. Itu wajib. Ini yang wajib. Zakat fitrah juga wajib. Dari kapan? Mulai dari awal Ramadan sampai malam takbir. Kalau sudah malam takbir itu, yang awal Ramadan itu mubah, boleh. Silakan kita keluarkan zakat. Kalau mau dari awal Ramadan, wajibnya kapan? Pada saat sudah malam takbir itu sudah wajib itu. Biar tidak nunda-nunda maksudnya zakatnya. Sunnahnya kapan? Sebelum takbiran. Tapi kalau sebelum takbiran, itu langsung kasihin kepada mustahiknya. Jangan lagi itu kepada amil atau kepada petugas zakat. Itu menyiksa namanya. Sudah mau sholat Idul Fitri baru ngeluarin zakat. Kecuali langsung kasihin itu kepada mustahiknya. Ketemu orang miskin, kasih ini zakat saya. Ini yang wajib. Nah yang sunnah, ayo kita berinfak. Dengan cara apa? Paling minimnya itu kita ini berinfak, bersedekah ini dengan senyum kepada hadiah tualang, kepada tetangga, kepada sahabat. Kan kita senang gitu loh Pak, pada saat ketemu dengan tetangga, Masya Allah, murah senyum gitu loh Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ketimbang baru ketemu dengan tetangga Pak, baru keluar rumah udah manyun. Kita juga gedeg gitu loh, ngelihat tetangga yang mukanya itu manyun mulu gitu. Tapi kita juga curiga sama orang yang selalu senyum. Kalau dalam bahasa Arab itu begini, at-tabassum bila sababin fa huwa majnun. Ini senyum Pak, enggak ada sebabnya, itu diduga orang gila Pak. Ya kalau senyum tanpa sebab gitu loh. Tapi kan tadi ada sebabnya. Kita pengen nyenengin orang, paling tidak di situ. Paling tidak. Jadi jangan sampai Pak, nih kita ini punya mental hanya pengen diberi tapi susah untuk memberi. Al-Quran, Al-Quran yang 114 surat itu kan rata-rata itu semuanya Pak, itu berkenaan dengan ketakwaan. Dan di antara ketakwaan itu adalah mereka yang memberikan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi jangan sampai nunggu pribadi kita ini, entah nunggu saya kaya. Saya pastikan Pak, Anda siapapun itu yang menunda infak, yang menunda sedekah sampai Anda kaya, saya pastikan kaya pun Anda akan pelit. Sudah pasti. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja nggak mau dikeluarin. Maka tadi untuk melatih pribadi kita, melatih terhadap pribadi kita, jangan membiasakan mengharap, tapi biasakanlah diharap. Kalau kita sudah membiasakan mengharap, apa bedanya mental kita itu dengan pengemis? Tapi kalau kita sudah membiasakan diri diharap oleh orang, berarti kita di sini kita menjadi orang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan hak orang lain lewat kita. Jadi jangan minta hanya kepada Allah itu, ya Allah jadikan saya kaya. Tapi minta kepada Allah itu, ya Allah jadikan saya sebagai perantara rezekimu untuk orang lain. Agar apa tadi? Agar tangan kita ini enggak mulu itu mau yang ada di bawah. Tapi bagaimana tangan kita ini gitu, ini kita susahin untuk di bawah, tapi kita gampangin di atas. Dengan segala keadaan kita. Kita contoh misalkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bagaimana sih dengan keadaan miskinnya beliau? Apakah beliau itu meminta? Enggak. Apakah beliau itu datang ke rumah para sahabat yang kaya-kaya itu? Enggak.
Bagaimana Nabi Muhammad, orang pengemis datang ke kediaman beliau, beliau kasih apa yang punya, dikasih sama beliau. Itu loh watak daripada Nabi kita, kan begitu. Kita bisa nggak kayak gitu, Pak? Insyaallah. Yakin. Jadi kalau Bapak jawab insyaallah ini berarti Bapak ragu. Ragu terhadap kemampuan sendiri loh. Nih kita kalau bukan niru sama Nabi Muhammad, meniru usaha gitu. Kalau Nabi kita mencontohkan dalam keadaan susah saja beliau mau berinfak, apalagi dalam keadaan lapar. Sampai-sampai dalam riwayat itu dikatakan itu harta daripada Sayyidah Khadijah yang seperempat daripada kekayaan orang Mekah itu habis, Pak, untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad. Coba deh, Pak, Bapak ngomong kepada istri Bapak, berani nggak saya pengen berjuang untuk agama Allah, harta kita habisin ya, berani nggak, Pak? Ini baru mancing atau mantik perang dunia ketiga. Iran dengan Amerika kalah, Pak. Nah itu, Pak, ya. Artinya tadi saya sekali lagi gitu kan ya. Yang wajib dikeluarin, yang sunnah juga kita keluarin. Jangan nunggu sampai orang datang, tapi bagaimana caranya kita ditunggu gitu loh. Dan saya perlu memastikan juga, Pak, ingat, tidak ada sedikit pun harta yang kita keluarin untuk orang lain itu membuat kita jatuh, nggak ada. Yang diperintahkan oleh Allah itu kepada kita itu cukup berbuat baik. Maaf, ketika kita sudah berbuat baik, jangan berharap di otak kita ini akan mendapat balasan dari orang itu juga kebaikannya. Enggak, bukan kayak gitu cara Allah. Kalau kita mengharap kebaikan dari itu orang juga, Pak, iya kalau dia balas kebaikan kita. Kalau enggak, hanya timbul sakit hati, Pak. Cara Allah membalas kebaikan kita itu dengan cara apa? Dengan cara orang nanti yang akan memberikan kepada kita dengan nominal yang sama mungkin, atau bisa dengan nominal yang lebih. Jadi kita nggak usah nuntut terlalu banyak pada saat kita memberikan kepada orang lain, tapi yang jelas tidak ada kebaikan yang kita keluarkan Allah nggak balas, nggak ada. Allah pasti balas semua kebaikan tadi, tapi ingat, kita harus juga siap dengan segala konsekuensinya. Ada orang yang kita berikan kebaikan itu malah membalas dengan keburukan. Apakah pada saat itu kita ngeluh? Apakah pada saat itu kita sabar? Pilihan ada di tangan kita. Kalau ternyata kita ngeluh, berarti ketika kita mengeluarkan harta yang kita keluarkan kepada dia, itu ada maksud. Saya sudah tolong kamu, semuanya saya sudah korbanin buat kamu. Kok balasan kamu seperti ini? Berarti gak ikhlas. Ada masalah dalam perbuatan Bapak. Maka jangan sekali-kali tadi berharap kebaikan itu datang dari orang yang kita baikin. Biarin urusan kebaikan nanti Allah yang atur. Paham di sini, Pak, ya? Cukup mudah sebenarnya, Pak, mudah sekali. Kalau diomongin, ya Allah alam prakteknya, Pak. Ya. Kayaknya kalau lagi diomongin kayak gini enak sih saja. Tapi ntar nih, kalau udah benar-benar kejadian gitu kan ya, Masya Allah gitu kan ya. Susahnya minta ampun, Pak. Lebih-lebih, Pak, berhadapan dengan orang yang pernah kita kasih hutang, Pak. Itu biasanya, Pak, orang yang mau hutang kepada kita itu sifatnya kucing, Pak. Gimana sifatnya kucing? Kalau ngerengek minta ikan, miong gitu, usap-usap ke kita kan gitu, Pak. Gesek-gesek ke kita itu sifat orang yang mau hutang, Pak. Tapi pada saat kita minta dibalikin, Pak, hutangnya yang tadi itu, dia berubah jadi harimau, galak minta ampun, sifat kucingnya habis. Nah kalau dia sudah berubah menjadi harimau, itu kan
akan hilang respek kita. Saya cuma pengen sampaikan Pak ya. Ini biar kita apa istilahnya? Jangan sampai Anda, ini maaf agak sedikit keluar gitu ya. Jangan sampai Anda ketika memiliki hutang dan Anda tidak ada niat untuk membayar. Sebab apa? Saya tidak hanya berbicara akhiratnya. Ketika Anda sudah tidak ada niat, bahkan cenderung melupakan hutang Anda, berarti Anda sudah separuh membunuh masa depan Anda. Sebab apa? Nanti akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, orang lain sudah tidak bisa memberikan kepercayaan. Ingat, kesuksesan dunia yang diperoleh seseorang itu karena ada kepercayaan dari orang lain. Tapi kalau orang lain sudah tidak percaya, jangan berharap kita akan sukses. Jangan berharap, apalagi dengan harta tipu-tipu dan berharap. Jadi saya balik lagi nih Pak kepada syarat yang kedua, yaitu yuqimunas shalah. Itu syarat kedua Pak. Wa mimma arsaqnahum yunfiqun, dan yang ketiga adalah memberikan sebagian daripada harta kita untuk orang lain. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini yang dari keempat Pak ya. Ini sekarang yang kelima Pak. Apa yang kelima? Semua yang kita lakukan, sholat, kemudian tadi berinfak, kemudian iman, itu semuanya terangkum dalam kurikulum Al-Quran. Jadi kalau kita tetap ingin menstabilkan sholat kita, tetap menstabilkan infak kita, jangan sampai lupa bahwa kita itu ada dalam koridor kurikulum Al-Quran. Kalau kurikulum tadi kita tidak pernah sentuh Pak, maka kita tidak bisa maksimal terhadap yang dua tadi itu. Apa tadi? Yang dua, pertama sholat, terus yang kedua yang pertama tadi iman, yang kedua sholat, yang ketiga infak. Nah, ini yang tiga ini Pak, tiga ini kalau tidak dikungkum oleh kurikulum ini, atau kurikulumnya kita tinggal Pak. Kurikulumnya apa? Al-Quran. Maka yang ini Pak, tiga ini lambat laun akan terkikis dengan sendirinya dan akan rontok. Maka yang ini harus benar-benar dijaga ini. Dengan cara apa? Berinteraksi Pak. Interaksi bagaimana? Baca, hayati, renungin. Baca, hayati, renungin. Itu kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan hanya cukup dibaca, tapi juga dihayati. Setelah itu kita renungin, ada apa sebenarnya, makna tersurat dan tersiratnya apa. Dan baru yang tiga ini akan terjaga konsistensinya. Ya kalau sudah tadi satu iman, kedua sholat, kemudian tadi yang ketiga infak, yang keempat infak ya. Ketiga. Oh saya lupa urutannya ini. Satu iman, kedua sholat, tiga infak, nah yang keempat ini Al-Quran. Nah ini yang tiga ini rangkum semua dalam Al-Quran. Nah kalau sudah empat ini Pak, ini kalau sudah empat ini sudah kita pegang ini, maka baca Pak ayat selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Makanya dalam azan itu Pak, dalam azan sebelum falah itu apa Pak? Hayya 'alal falah. Apa tulis? Hayya 'alas shalah. Jangan bermimpi kita akan menang, jangan bermimpi kita bahagia
kalau sholatnya nggak kita tegakkan. Ada bosan orang yang bahagia, dia tidak sholat, bahagianya bagaimana? Coba perhatiin baik-baik, kondisi orang yang menurut pandangan mata kita ini bahagia, tapi dia tidak berinteraksi dengan sholat, dia tidak berinteraksi dengan Allah, dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran, dia tidak berinteraksi sosialnya dengan masyarakat. Kebahagiaan seperti apa? Itu berarti kebahagiaan yang semu. Ustaz, coba perhatiin baik-baik. Koruptor bahagia bagaimana? Gitu. Kelihatan di hadapan kita iya senang gitu. Tapi dalam hatinya saya yakinnya dia tidak tenang, Bang. Bagaimana mungkin akan tenang? Duitnya masyarakat, dunia rakyat kan kayak gitu. Itu buktinya Ustaz, nih ya, begal, habisnya begal motor, itu mereka beli minuman tertawa itu dengan teman-temannya itu. Senang mereka karena habis kebegal motor kemudian dijual. Senang mereka tuh, pesta fora. Berarti kan bahagia. Bahagia bagaimana? Setelah mereka selesai dengan foya-foyanya, mereka pasti kepikiran. Apalagi habis ngebunuh. Nggak ada kejahatan yang dilakukan itu akan berdampak kepada kebahagiaan. Nggak ada. Gitu loh. Tapi Pak, kalau kebaikan yang kita lakukan ini salah satu syarat untuk kita menciptakan kebahagiaan yang hakiki. Jadi tujuan kita Pak, ya tujuan kita kalau pengen benar-benar membahagiakan terhadap pribadi kita, yang jelas kita harus tahu dulu tujuan kita. Kalau sudah tahu tujuannya, lakukan syarat-syaratnya tadi. Kita ini tujuannya kemana sih? Tujuannya kita semua mau pulang, Pak. Pada saat ini suruh istirahat, suruh singgah dulu sebelum pulang. Mau ngapain? Bawa bekal. Kita pengen itu setelah mati itu kita bahagia gitu loh. Dengan bekal kita itu loh. Bapak, saya minta maaf. Saya logikakan begini. Bapak dapat jatah liburan. Ini jatah liburan. Cuma liburannya ini ke Bali, insya Allah puas semuanya dah kalau liburan ke Bali. Ya, di situ kita akan senang-senang. Tapi kita itu hanya dibeliin tiket pesawat, bekalnya nggak punya. Ada nggak kira-kira kesenangan kita di sana? Kurang. Nyari mati, Pak. Lah kita nggak punya bekal mau makan apa kan kayak gitu. Kita nggak bisa menikmati apa yang ada di Bali. Sementara kata orang di Bali itu surga dunia. Dagingnya Pak, masya Allah. Daging ikan. Kita ngomong baik. Puasa Pak, puasa. Lah begitu pula Pak, pada saat kita nanti pulang menghadap kepada Allah tanpa bekal, jangan terlalu nekat dah. Lah pulang tanpa bekal, selain malu itu kan ya, selain malu Pak, kita pulang kampung, apa yang mau diberikan kepada orang tua kalau nggak ada bekal? Persiapin bekalnya tadi itu Pak, karena perjalanan kita ini mau pulang. Nah tujuan kita udah jelas kan tadi kan, kita semuanya tujuannya mau pulang. Maka ayo kita pengen pulang itu bahagia. Wallah Pak, tidak ada itu seorang perantau melebihi kebahagiaannya pada saat mudik. Pada saat mudik itu akan terasa lebih bahagia lagi Pak. Itu kalau dia sudah mampu berbagi dengan kedua orang tuanya, itu lebih bahagia lagi. Di sini punya kampung? Punya. Kalau di perumahan pasti ya, bukan asli sini sumpah kan. Nah itu Pak. Tapi betapa malunya kita pada saat kita mudik ternyata kita nggak bawa apa-apa. Bawa badan. Bawa badan. Setelah itu masih minta
ongkos lagi. Maaf Pak, gagal di Bogor. Malunya 2 kali kan kayak gitu Pak. Ayo jangan sampai kita ini malu di hadapan Allah gitu loh. Kita sampai jam berapa Pak? Pak saya puasa, Bapak puasa nggak sih? Kalau Bapak puasa diem, saya nyerocos sih. Udah waktu Sudah. Jadi sudah jam 6 lewat ini. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, Al-Fakir ingin menyimpulkan sedikit itu kan ya. Bahagia itu nggak harus mewah kan gitu Pak. Bahasa sederhananya gitu ya. Bahagia itu kalau tujuan yang kita pengen tuju itu tercapai, itu sangat bahagia. Maka sebagai umat muslim, tujuan akhir kita ini harus benar-benar tahu bahwa kita nanti pulang itu punya tujuan, dan ketika kita sudah punya tujuan, jangan lupa bawa bekal agar kebahagiaan kita itu semakin lengkap. Gitu. Kita nggak pernah tahu tiket pulang kita itu kapan. Sebelum kita nyampe pada tiket tadi itu, upgrade iman kita, update iman kita, cek kuota iman kita, cek pulsa iman kita. Setelah cek itu, cek dan recheck, kita naikkan level quantity daripada sholat kita, dan juga cek juga quality sholat kita. Sudahkah benar bacaannya, atau selama ini kita malas-malasan? Lalu juga jangan sampai lupa apa yang kita miliki ini semuanya titipan. Ada yang berupa harta yang wajib diberikan kepada orang lain, itu disebut zakat. Tapi ada yang juga sunnah, itu disebut sebagai infak. Dan yang terakhir, jangan sampai tidak ada interaksi dengan Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran itu yang menjadi penyeimbang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jarang kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin jauh jarak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah gitu kan ya. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ya Rabbi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.